Udah seminggu dia sakit, akhirnya dia koma tanpa alasan yang jelas gitu. Dokter juga nggak tahu dia koma kenapa gitu kan ya. Ada orang banyak banget ada yang jadi pager katanya. Jadi si orang itu kakinya tuh ditanam ke tanah gitu kan. Nah si tangannya tuh ngerentang, gimana sih ngerentang kayak gini tuh, kayak pagar gitu ya. iya. Nah itu itu ngelilingin istana apa ngelilingin apa? nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman malam. Balik lagi di Misteri Malam 2021. Di konten kali ini kita mau CHT lagi sambil ngopi gitu kan, daripada nggak ada konten sama sekali. Ada cerita lagi sih, ini soal pesugihan lagi sih Am. Buat kali ini mungkin gak terlalu panjang ya. Jadi gua juga nginget-nginget ceritanya juga, inget-inget lupa-lupa gitu. Tapi insya Allah inget lah. Ini dapat dari narasumber, cuman dia nggak mau cerita langsung gitu Ang. Nah tapi sebelum ceritanya dimulai, ada baiknya lu subscribe dulu, terus follow semua sosial media Misteri Malam gitu kan, sama subscribe channelnya Aang Seralak Celilik gitu. Oke, nggak usah kelamaan lagi, kita mulai aja ceritanya ya. Jadi gini Ang, 2 hari atau mungkin seminggu yang lalu lah ya, gue tuh ketemu orang. Dia tuh katanya hampir jadi tumbalnya saudaranya sendiri Ang. Ini kita bisik-bisik karena di sini banyak orang nggak enak ya. Padahal udah jam 12 malam, nggak apa-apa lah ya. Jadi ceritanya gini, si anak ini kita sebut aja siapa ya, Dudung lah ya. Pulan. Ya Pulan lah, si Pulan ini. Awalnya dia tuh diajak jalan-jalan jalan-jalan ya ke restoran lah, diajak makan gitu sama saudaranya ini. Terlalu masalah saudaranya ini apa dulu? Apa tuh maksudnya? Ya, maksudnya masalahnya saudara itu apa, terlalu hutang apa karena memang ceritakan. Iya. Jadi infonya itu awalnya itu, jadi si saudaranya ini emang ya pengen ini aja pengen jadi orang kaya lah. Emang pengen serba enak lah ya, tapi instan gitu ya. Pengen serba enak tapi instan. Emang si saudaranya ini ada kerjaan sebenarnya, cuman dia tuh katanya ya biasa-biasa aja hidupnya. Jadi udah capek lah, pengen ngerubah nasib tapi dengan cara instan gitu. Dan kita berdua nggak nyaranin cara ini sama sekali ya. Di samping nggak barokah juga neraka udah nungguin. Nah, oke, balik lagi ke cerita. Jadi si Pulan ini diajak jalan-jalan lah sama saudaranya ini gitu kan, diajak makan enak, terus ya dibawa happy lah, bawa liburan gitu ya. Nah di ending setelah happy segala macam ini, tar dulu mobil lewat. Oke, mobil sudah lewat. Nah jadi si Pulan ini diajak liburan lah gitu kan. Setelah acara liburannya selesai gitu kan, udah makan-makan segala macam, pulangnya itu si Pulan ini dikasih uang sama saudaranya itu. Jumlahnya sih gue nggak nanyain ya, yang jelas kata dia sih cukup lah buat beli HP mah gitu. Gede juga loh berarti. Ya itu dia, ya minimal HP kan 2 jutaan ya. Kata dia sih cukup lah buat beli HP mah gitu. Nah tapi setelah
beberapa Beberapa hari hari. lah kalau kata dia. Lebih dari beberapa, iya beberapa hari, 4 atau 3 harian kata dia. Dia tuh langsung sakit, sakit panas gitu kan, kayak orang tipes gimana sih, sakit panas gitu, naik Panas turun. tinggi gitu. Iya, dia udah coba berobat ke dokter, ya dikasih obat umumnya dokter lah ya, tapi nggak ada perubahan tuh. Sempet dirawat juga kata dia, udah seminggu kalau salah, udah seminggu dia sakit. Akhirnya dia koma, tanpa alasan yang jelas gitu. Dokter juga nggak tahu dia koma kenapa gitu kan ya. Nah, ceritanya tuh di masa dia koma ini, di masa dia waktu koma ini ada cerita yang lumayan menarik kalau kata gua. Jadi kita ke sudut pandang si Pulan dulu ya. Jadi selama koma ini, si Pulan ini katanya ya, dia tuh masuk ke sebuah desa gitu ya, desa daerah pegunungan lah kata dia, masuk ke sebuah desa di lereng gunung gitu. Cuman dia nggak tahu ya di gunungan namanya gitu. Nah di sana dia tuh ngelihat ada ada orang banyak banget, ada yang jadi pagar katanya. Jadi si orang itu kakinya tuh ditanam ke tanah gitu kan. Nah si tangannya tuh ngerentang, gimana sih, ngerentang kayak gini tuh, Kayak pagar gitu ya. iya. Nah Itu itu, ngelilingin istana apa ngelilingin apa? nah kata dia sih di dalam itu ada bangunan ya, cuman nggak jelas karena gini, bangunannya tuh gede tapi atasnya itu ketutup kabut, Istana lah ya mungkin ya. semacam istana gitu. Cuman bangunannya pun dia nggak jelas bentuknya kayak gimana gitu. Nah selain dia ngelihat pagar gitu ya, orang jadiin pagar, dia juga ngelihat ini orang narik apa namanya ya, kereta kuda gimana sih, Pedati lah gitu ya. yang narik pedati tapi yang nariknya orang. Jadi Nah, kudanya itu atau hewannya itu orang gitu. nah tapi yang nariknya bukan cuma satu, ngebaris. Harus banyak gitu kayak Iya. zaman kerajaan itu ya. Kalau Betul. zaman kerajaan kan istilahnya hewan, kuda atau apa gitu. Nah ini orang. Ini orang. Iya, mungkin kalau dia perkirakan mungkin sekitar ada belasan orang kata dia. Nah anehnya lagi, yang ngendarainya itu orang tapi kepalanya kuda, gitu. Si Delman, bukan Delman, kusirnya. Kusirnya tuh orang, kepalanya kuda. Nah di dalam apa tadi, pedati ya? Ya gitu Kereta lah kencana ya. lah ya. Kereta gitu. Nah di dalam kereta kencananya itu ada wanita, ya semacam ratu lah, gitu, semacam ratu. Narik mau masuk ke bangunan yang ada pagernya itu. Masuk ke dalam gitu. Iya. Berarti ngelewatin pagar-pagar manusia itu ya. Betul. Jadi dia mau masuk ke situ. Nah sebelum masuk si kita sebut aja ratu lah ya. Si ratunya ini ngelihat si Pulan. Mau ngambil si Pulan, diajakin. Yang sakit itu. Iya yang sakit. Katanya, ayo sini ikut katanya. Nah begitu si Pulan mau ngikutin ajakan dia tuh ditahan sama kakek-kakek. Ya kakek-kakeknya itu wujudnya itu kalau kata si Pulan, dia pakai gamis, kepalanya diikat sorban gitu yang. Tapi gamisnya itu udah lusuh gitu, udah agak putih ke kuning-kuningan lah. Udah lama lah gitu ya. Iya kayak udah lama gitu. Nah tapi si kakek ini nggak ngizinin si ratu ini ngambil si Pulan. Bahkan si ratunya ini maksa suruh ikut gitu, sampai nyuruh pengawalnya narik si Pulan. Maksa gitu. Paksa, iya. Begitu mau dipaksa, si kakek ini bilang, kalau kata bahasa Indonesianya ya, kata dia sih ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu kan. Kalau ente mau maksa ngambil cucu saya, dibilangnya cucu kalau mau ngambil cucu saya, mending kita perang sekalian gitu. Nah begitu dia bilang ngumandangin perang gitu, ya si namanya ratu kan, diterima lah, ayo kita perang. Nah, si anak buahnya itu mulai nyerang si kakek, tapi mental semua nih si anak buahnya si ratu ini, kalah semua gitu ya. Nah udah kejadian gitu,
Si Ratu tuh nanya nama si kakek siapa kamu katanya. Si Anu lah, saya nggak bisa sebutin ya, karena emang si Pulan ini waktu cerita nggak mau nyebutin saya ini gitu. Si Ratu itu langsung diem, langsung narik semua pasukannya. Nah gitu, abis ditarik pasukannya si Ratu ini masuk ke, kita sebut istananya lah ya. Istananya ini masuk, si Pulan ini sadar katanya. Dari koma. Iya, dari koma. Nah itu kan kejadian sebenarnya bentar ya Ang ya. Cuman kalau kita ceritain ini kan cuman sekilas doang lah ya. Tapi ternyata kata si Pulan dia tuh koma selama 3 bulan Ang. 3 bulan kata keluarganya. Iya, kata ya dia ceritain sama orang tuanya. Ternyata dia koma selama 3 bulan. Padahal di mimpi dia kejadian itu ya mungkin berjam-jam doang lah ya. Ya mungkin paling lama sehari gitu kan. Tapi pas di dunia dia pas lagi koma dia 3 bulan. Nah ada hal menarik lagi pas dia koma dari sudut pandang orang tuanya nih Ang. Kata orang tuanya waktu dia koma ada kakek-kakek tiap malam itu pasti datang ke depan ruang ICU. Kan biasanya ruang ICU depannya kan tempat orang nunggu lah ya. Nah jadi tiap malam itu ada kakek-kakek kata dia mah diem di situ bawa kopi, udah gak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin ke ruangan ICU aja. Pernah di lain waktu, bukan di lain waktu, di satu ketika ditanya sama orang tuanya si Pulan ini, kakek ngapain di sini gitu. Ah enggak katanya, saya mah di sini cuman pengen jagain doang katanya. Takutnya dibawa katanya. Nah orang tuanya kan bingung, maksudnya ngejagain apa? Enggak, saya mah cuman pengen ngejagain aja. Tiap kali ditanya kayak gitu jawabnya cuman pengen ngejagain, takut dibawa, udah gitu doang kan. Otomatis kan si orang tuanya udah males ngajak ngobrolnya. Ah mungkin ini orang kenapa gitu ya. Jadi karena nggak ada respon udah nggak. Iya, udah nggak peduliin lah, mungkin nganggapnya orang tuanya mohon maaf udah geje kali ya. Biarin aja gitu. Biarin aja. Nah itu nggak putus Ang selama malam 3 bulan itu. Ya gitu aja terus. Datang ngopi sampai pagi, paginya hilang. Gitu aja tiap hari sampai 3 bulan, sampai si Pulan ini sadar. Nah begitu sadar si Pulan ini ya ceritalah ke orang tuanya, dia ngalamin dia pernah masuk ke sebuah desa di mimpinya gitu kan, ditolongin sama kakek-kakek, ciri-cirinya gini. Terus orang tuanya cerita lah, ya kata si orang tuanya itu nyeritain ini yang tadi kakek-kakek yang ngopi itu nungguin. Kata orang tuanya kok ciri-cirinya sama kayak kakek-kakek yang ngopi tiap malam di depan ruang ICU katanya. Terus ditanya lagi sama si Pulan ini, sekarang kakeknya kemana Bu katanya. Udah nggak tahu kemana katanya. Karena emang nggak ini ya, istilahnya si keluarganya juga nggak tahu, orang tuanya ditanya nggak responnya. Iya, gitu ya. Udah malas. Iya. Nah, jadi ya udah begitu sadar sehatlah dia Ang. Terus dia tuh ini nanya ke seorang ustadz gitu Ang. Seorang ustadz gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dialamin gitu kan. Dia kan penasaran ya. Sebenarnya si kakek-kakek ini siapa gitu. Nah dijelasin lah sama si Pak Ustadz ini. Kata dia kamu itu udah mau dibawa katanya, udah mau ditumbalin sama orang dekat kamu sendiri katanya gitu. Tapi saya nggak bisa nyebutin siapa, yang jelas kamu juga udah tahu kalau saya sebutin ciri-cirinya gitu. Nah terus dia nanya, terus yang kakek-kakek itu siapa katanya, kok dia bisa nungguin saya sampai saya sadar gitu kan. Dia itu katanya kakek buyut kamu katanya. Kakek buyut kamu, karena dia itu sering jagain kamu, dia tahu kalau kamu itu mau dibawa gitu ya. Jadi tumbal lah ya. Gitu Ang. Terus yang kan menurut Pak Ustadz ini kan saudaranya gitu ya. Nah saudaranya itu gimana tuh setelah
kan mau numbalin ini kan nggak kena nih ya, Heeh. nggak kena mau numbalin saudaranya. Nah nasibnya ini gimana nih? Nah, kemarin juga gue nanyain nasibnya sekarang gimana Hmm. saudaranya gitu kan. Terus dia cerita gini, Ang. Soalnya biasanya kalau dia numbalin ini terus nggak kena, biasanya berbalik gitu kan ya. Iya. Biasanya. Nah, gue juga tanya, terus nasib saudaranya gimana gitu. Jadi nasib saudaranya gini, Ang. Begitu si Pulan ini sadar, gantian anaknya yang sakit. Oh, anaknya si ini saudaranya. Si saudaranya ini sakit gitu. Sakitnya sama, sakit panas naik turun gitu kan, ya kayak orang tipes gitu kan. Nggak lama katanya sih, paling cuman 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu malah 2 minggu dirawat gitu. minggu dirawat, meninggal. Lewat gitu. Iya, lewat meninggal. Terus si saudaranya ini kan kehilangan anak nih. Kehilangan anak, kepikiran, depresi, akhirnya gila sekarangnya. Oh, sekarang gila itunya, yang ya saudaranya ya. Iya. Terus ya udah gitu aja. Maksudnya dia tuh cerita enggak tuh kan, apa istilahnya, si Ustadz ini kan tahu gitu ya si saudaranya ini mau ngambil ini ya, pesugihan gitu ya, mau ngambil pesugihan. Cerita enggak di tempat mana dia? Wah, kalau itu saya ingin nanyain sih, Am. Kalaupun saya nanyain juga saya takutnya kegoda. Enggak sih, insya Allah enggak lah. Enggak sih, Ang. Cuman kalau kata si si Pulan ini di daerah gunung lah, cuman kita nggak tahu lah ya gunung-gunung apa-apanya. Soalnya kata Pak Ustadz juga kalau misalnya dia nggak ada yang jagain, ya si kakek buyutnya ini nggak jagain gitu ya. Ya walau alam gitu, dia masih hidup apa nggak sampai sekarang gitu. Nah, si saudaranya ini yang gila ini sekarang itu ya di jalanan sekarang. Oh, nggak di rumah gitu, nggak diurus gitu? Enggak di rumah sakit. Suaminya juga nggak tahu kemana. Begitu saudaranya ini gila, tinggalin aja sama suaminya. Ya mungkin kawin lagi. Ini bisa jadi sih. Kalau gue sih ngiranya mungkin ini ide suaminya sih yang. Mungkin ya walau alam sih. Kalau misalnya sampai ya ngepek ke istrinya ditinggalin gitu aja gitu kan. Cuman ya brengsek banget sih jatuhnya ya. Tapi ya belum tentu juga suaminya ya, soalnya kalau seumpama misalkan udah kena penyakit kayak gitu mungkin ya ada wajarnya juga ninggalin karena ya. Tapi ya nggak pantas kalau ninggalin, istilahnya kan gitu. Iya. Minimalnya ya diobatin lah gitu ya. Ya iya sih. Mungkin karena tahu suaminya tahu bahwa si pelaku ini mengandung begitu, ditinggalin gitu, ya udah tinggalin aja, percuma murun diobatin kayak iya mungkin sih. kayak gitu ya. Atau mungkin emang si istrinya ini ya yang kesugihan, justru si lakinya nggak tahu apa. Ya bisa jadi karena kan berbaliknya ke istrinya. Iya ya. Ya kan? Kita sih tebak-tebak buah manggis aja ya. Mungkin juga, tapi ya wallahu alam. Iyalah. Soalnya nggak cerita, terus kemudian kita juga istilahnya nggak ada yang kayak Ustadz apa juga, misalkan Ustadz juga nggak cerita ya. Iya sih, ya intinya ya gitu, Ang. Kalau pesugihan itu kalau misalnya kita nggak berhasil bisa berbalik gitu. Bisa berbalik ya. Jadi buat kalian semua yang punya pemikiran mau pesugihan mending jangan. Gitu. Tapi pinternya itu pesugihan itu numbalinnya orang lain gitu ya. Iya. Carinya yang numbalin orang lain gitu. Tapi ya, rata-rata ya pesugihan ya. Kalau nggak numbalin orang lain, begitu nggak dapet pasti berbalik ke sendiri ya. Iya, istilahnya kan kalau numbalin ke orang lain kan istilahnya apa ya? Kalau berhasil kan keluarga dia selamat gitu kan. Iya. Ya intinya selamat di dunia gitu kan. Enggak. Tapi selamat-selamatnya sih yang ya, walaupun istilahnya dia berhasil nih numbalin orang, pasti di endingnya, di ujungnya pasti kena ke badan sendiri sih. Ya iya. Rata-rata ya. Gitu. Iya, jadi sebenarnya ya kenikmatan sesaat aja sih. Iya. Jadi mendingan nggak usah minta sama Allah aja gitu lur.
Ya udah mungkin segitu aja sih yang cerita gua kali ini. Itu ya dia nyeritainnya nggak jelas juga sih ya. Mungkin dia malu juga nyeritainnya kan. Iya. Cuman gue nyeritain kayak gini tuh ya buat pembelajaran aja gitu ya. Karena emang pesugihan itu nggak selalu ngasih kesejahteraan, nggak selalu ngasih kesenangan ya. Sesaat lah ya. Sesaat doang. Udah jelas itu hukumannya dunia akhirat. Iya lah. Ya, Sekalipun dunia juga misalkan sampai tua dia kaya, tapi kan di akhiratnya iya di akhirnya belum tentu. bukan belum tentu, udah pasti. Oh iya bener ya. Eh, Ya hitungannya musyrik ya. mm-mm. Iya gitu aja sih Ang. Mungkin nanti kalau ada cerita pesugihan lagi gue ceritain lagi dah. Itu juga kemarin ke Poko aja lagi ngopi bareng. Udah lama, teman lama. Mungkin hampir 12 tahun gak ketemu Ang. Ketemu lagi dicerita gitu. Terus suka bikin konten horor ya? Iya, kenapa sih? Gue ada cerita nih katanya. Cerita apaan? Gue pernah mau ditumbalin. Lah, bisa gitu. Ya coba ceritain. Tapi begitu diajakin jadi narasumber nggak mau. Ya nggak mau lah. Satu mungkin aib keluarganya. Iya. Ya kedua misalkan seumpama dia cerita, ya itu aib juga, orang-orang pada tahu gitu Iya kan. sih ya. Apalagi lingkungan keluarganya dekat katanya. Iya. Gitu. Mungkin. Ya wajar lah kalau nggak mau, mungkin takut ngebuka aib Aib keluarganya. keluarga sendiri ya. Iya sih. Ya udah gitu aja sih cerita gue mah, nggak panjang-panjang lah, itu juga dari orang. Belum ngalamin sendiri. Ada cerita nggak? Oh, untuk saat ini belum ya. Iya. Ini juga kebenaran aja lagi main ke Ang ada cerita nih kita kontenin. Mungkin nanti disambung di cerita lain lah ya. Ya udah segini aja konten kita kali ini ya. Mohon maaf kalau pendek karena emang ceritanya nggak terlalu panjang gitu, nggak terlalu detail. Mungkin nanti kalau ketemu gue tanyain lebih detail dah. Mohon maaf lagi nggak semangat, ngantuk. Iya. Ini udah jam 1 pagi, besok mau harus kerja gitu. Yaudah, segini aja konten kita kali ini. Gua Guntur, Saya Ang. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar malam Sendirian. Dah.